Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan melanjutkan pembahasan Alice in Borderland part kedua. Di part kali ini akhirnya rahasia terbesar game kematian berhasil diungkap. Yowis, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Aguni ternyata bekerja sama dengan Heya untuk membunuh Raja Sekop. Aguni meminta bantuan Arisu karena ia memiliki otak yang cerdas dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada pilihan lain, Arisu pun setuju. Keesokan harinya mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah tebing. Aguni berencana memancing Raja Sekop ke situ agar bisa membunuhnya dengan menjatuhkannya dari atas tebing. Malamnya saat Arisu berjaga, ia tidak sadar jika Raja Sekop datang secara diam-diam sekaligus menggunakan night vision. Raja Sekop juga menyadari jebakan yang Aguni pasang. Raja Sekop kemudian jalan memutar. Tapi saat akan menembak Arisu, dengan cepat Aguni menembak Raja Sekop. Tapi tembakan Aguni tidak mempan karena terhalang rompi anti peluru. Mereka bertiga nampaknya gagal dalam melawan Raja Sekop. Aguni dan Heya terjatuh ke jurang, sedangkan Arisu jatuh ke bawah tebing karena efek ledakan granat. Paginya ternyata Arisu berhasil selamat. Ia terus mencari keberadaan Usagi yang sempat terpisah sebelumnya. Arisu yang mencapai tengah kota dikejutkan dengan gedung-gedung yang sudah dipenuhi tumbuh-tumbuhan liar. Di sisi lain, Kuina yang jago karate ikut permainan dengan tingkat kesulitan Jack Sekop. Kuina berhasil selamat dari permainan yang mengerikan. Dikarenakan ia solo squad, Kuina harus mengalami luka-luka yang cukup parah. Kemudian Usagi yang masih selamat mencoba mencari makanan. Namun ia malah bertemu dengan satu wanita dan satu bocil terlantar. Wanita itu bilang jika ia menemukan bocil tersebut saat sendirian. Dan visa bocil juga hampir habis. Karena kasihan, Usagi membawa si bocil ikut mendaftar permainan dengan tingkat kesulitan Ratu Sekop. Satu pemain memperingatkan Usagi karena ini permainan yang membutuhkan fisik dan takutnya si bocil akan menghambat. Di waktu bersamaan ternyata sudah ada Arisu di sana yang sudah menebak jika Usagi akan ikut permainan fisik. Permainan ini yaitu ada dua tim, yaitu tim Ratu yang berisi 4 orang, sedangkan tim penantang 14 orang. Tim pertama menekan tombol yang ada di punggung pemain lawan. Kemudian saat pergantian babak, tim penantang akan menekan tombol anak buah Ratu. Setiap pemain yang ditekan tombolnya tidak akan bisa bergerak di bawah itu, dan akan bisa bergerak di babak selanjutnya. Para pemain yang tombolnya ditekan akan menjadi bagian tim yang sudah menekan tombolnya. Game ini ada 16 babak, satu babaknya 5 menit. Tim yang berhasil punya banyak anggota dinyatakan menang, dan yang kalah akan mati. Permainan pun dimulai dengan tim Ratu berwarna merah yang menekan tombol. Tim penantang yang kurang jago dalam fisik pun banyak yang tertekan. Babak pertama habis dan babak berlanjut. Tim penantang mencoba menekan tombol lawannya, namun digagalkan oleh sang Ratu. Ratu tim merah nampaknya menghasut pemain lawan untuk join dengannya agar menang dengan mudah. Dan beberapa pemain lainnya juga dihasut agar join dengan tim Ratu. Nampaknya hasutan tersebut berhasil membuat para pemain tidak mau menjadi tim penantang, sehingga membuat tim penantang menyisakan Arisu, Usagi, dan satu bocil. Tidak menyerah, Usagi dan Arisu berhasil menekan beberapa tombol lawan, tapi para pemain lebih ingin bergabung dengan tim Ratu agar bisa hidup.
Usagi mencoba menyadarkan mereka jika mereka di tim ratu, mereka tidak akan kembali ke dunia nyata dan akan terus bermain selamanya. Mendengar hal itu, para pemain luluh dan akhirnya mau untuk mengalahkan ratu. Para pemain mulai bermain dengan serius agar bisa mengalahkan sang ratu. Setelah mencapai 16 babak, pemenangnya adalah tim penantang. Sang ratu yang tersisa seorang diri akhirnya kalah dan ia memutuskan untuk bunuh diri. Scene berganti ke Chixia. Kali ini ia bermain di tingkat kesulitan Raja Wajik. Game kali ini ialah neraca. Para pemain harus memilih angka di depannya dan jumlahnya akan ditotal dan dikali 0,8. Jika angka yang dipilih mendekati, maka ia akan menang. Pemain akan dinyatakan kalah jika poin mereka sudah mencapai -10. Dan jika kalah, mereka akan disiram oleh cairan asam di atas kepala mereka yang setiap kali kalah akan terisi. Kemudian setiap kali ada yang kalah, maka peraturan baru akan muncul sesuai jumlah orang yang kalah. Permainan pun dimulai. Pada babak pertama, pemenangnya adalah seorang mantan pengacara bernama Kuzuryu. Pada babak selanjutnya dan seterusnya, para pemain menggunakan strategi dan logikanya mereka masing-masing. Hingga akhirnya ada 2 orang yang mencapai -10. Kedua pemain tersebut disiram cairan asam yang menyisakan tulang mereka. Kematian 2 pemain memunculkan 2 peraturan baru, yaitu jika ada pemain yang memilih angka yang sama, maka pilihan akan dibatalkan dan poin berkurang 1. Sedangkan yang salah poinnya bertambah 2. Babak selanjutnya pun dimulai dengan sisa 3 pemain. Saat dihitung ternyata pemenangnya Chixia dan 1 pemain wanita di sana akhirnya menyentuh angka -10. Game menyisakan Chixia dan Kuzuryu. Peraturan baru muncul, yaitu jika ada pemain yang memilih angka 0, maka yang memilih angka 100 akan menang. Babak selanjutnya pun dimulai sampai seterusnya, hingga akhirnya Kuzuryu memilih kalah dari Chixia. Hal itu ia lakukan karena selama ini ia merasa bersalah, karena saat menjadi pengacara ia tidak adil dalam membela orang. Dan karena perbuatannya, beberapa orang harus menderita. Game akhirnya selesai dimenangkan oleh Chixia dan Kuzuryu disiram oleh cairan asam. Scene berganti ke Kuina yang berhasil bertemu dengan An. Mereka bermain dengan tingkat kesulitan Ratu Keriting. Game akhirnya dimulai. Mereka berdua bekerja sama untuk menyelesaikannya. Di waktu bersamaan, para pemain di tempat yang berbeda juga memainkan game. Hingga akhirnya kartu yang tersisa hanya Raja Sekop dan Ratu Hati. Di tengah kota, Arisu bertemu dengan Niragi yang sudah menembak Chixia. Niragi mengajak mereka untuk saling membunuh karena percuma saja jika mereka bermain, mereka tidak bisa keluar. Di waktu bersamaan, Usagi datang. Niragi yang melihat langsung menembaknya. Beruntung Chixia melindunginya, yang membuat dirinya sendiri tertembak. Sedangkan Niragi berhasil dilumpuhkan Arisu dengan shotgunnya. Tak lama kemudian tiba-tiba Raja Sekop datang, yang membuat para pemain lainnya ketar-ketir. Di tengah kekacauan mereka akhirnya bertemu Kuina dan juga An. An sempat akan ditembak, namun Kuina berhasil menyelamatkannya. Kemudian ada pemain yang berhasil menabrak Raja Sekop hingga mobilnya meledak. Tapi itu sia-sia karena Raja Sekop masih selamat dan di sini Raja Sekop menunjukkan wajah aslinya. Arisu beserta lainnya juga bertemu dengan Heiya dan juga Aguni. Mereka berencana untuk meledakkan granat di apotek karena di sana ada bahan-bahan yang bisa membuat daya ledak granat menjadi besar.
Arisu disuruh untuk mempersiapkan gasnya, sedangkan yang lainnya akan memancing Raja Sekop. Aksi mereka pun dimulai. Para cewek-cewek tangguh berusaha untuk mengalahkan Raja Sekop. Namun pada akhirnya mereka semua harus kalah. Aguni yang juga membantu juga tidak kuat melawan Raja Sekop. Arisu yang barusan selesai memancing Raja Sekop untuk ke apotek. Raja Sekop yang akan masuk ragu-ragu, tapi dari belakang Aguni mendorong Raja Sekop dan akhirnya Raja Sekop berhasil diledakkan. Aguni masih selamat karena pelurunya hanya menggores kepalanya. Ternyata setelah ledakan Raja Sekop ini masih hidup dan ia sekarat. Aguni yang melihat langsung menembaknya. Kematian Raja Sekop dibarengi dengan hancurnya balon udara Raja Sekop. Arisu kemudian membawa Usagi ke tempat kartu terakhir, yaitu Ratu Hati. Ternyata ratu itu adalah Mira, sang game master. Permainan kali ini cukup mudah, yaitu Arisu harus bermain semacam bola golf dengan Mira sampai Arisu menang 3 set, dan meskipun kalah tidak apa-apa. Arisu akhirnya bermain dan ia berhasil menang 2 set. Tapi Mira ingin istirahat dulu. Sembari istirahat, Mira mengatakan yang sebenarnya, jika mereka berdua aslinya adalah manusia masa depan yang sedang memainkan game virtual dan tubuh asli mereka sedang tidur. Hal itu dilakukan karena saat itu manusia sudah abadi dan bosan akan kehidupannya. Namun pernyataan Mira ini tiba-tiba berubah lagi. Kali ini ia mengaku jika sebenarnya bumi sudah hancur karena perang nuklir. Orang-orang kaya hidup di bawah tanah dan membuat game kematian seperti sekarang. Pernyataan Mira kemudian berubah lagi jika saat ini mereka sedang dikendalikan alien. Kemudian pernyataan Mira ini berubah-ubah hingga akhirnya Mira mengaku jika sebenarnya ia adalah psikiater yang mengobati Arisu karena kematian kedua temannya. Kedua temannya tidak mati karena game, melainkan mati karena tertabrak saat mereka di tengah jalan di kota Shibuya. Hal itu membuat Arisu halu dan tidak menerima kematian sahabatnya. Tapi ternyata itu adalah kebohongan dari Mira agar Arisu mundur dari game dan Mira bisa menang. Berkat bantuan Usagi, Arisu akhirnya sadar dan ingin melanjutkan permainan. Game berlangsung sampai malam hari dan Arisu akhirnya menang. Kemenangan Arisu membuat Mira terbunuh dengan laser. Kemudian para pemain yang masih hidup diberi pilihan ingin tinggal di dunia ini atau di dunia nyata. Beberapa pemain ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Sedangkan Arisu dan Usagi menolak. Scene pun langsung berganti ke kejadian yang sebenarnya di hari Arisu bertemu dengan teman-temannya di kota Shibuya. Di tempat bersamaan ada beberapa para pemain yang ada di lampu merah tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah meteor jatuh dan langsung meledakkan tengah kota Shibuya dan memakan banyak korban jiwa. Beruntung Arisu selamat meski jantungnya sempat terhenti 1 menit. Ledakan meteor sebelumnya menewaskan kedua sahabat Arisu. Rekan Arisu yang menjenguk memberitahu jika jantung Arisu sempat berhenti 1 menit. Tapi di sini Arisu bilang jika ia merasa pergi dalam waktu yang sangat lama dan juga sangat jauh. Kemudian saat Arisu beli minum, ia berpapasan dengan Usagi. Arisu yang melihat Usagi merasa familiar, tapi Usagi tidak mengenal Arisu sama sekali. Arisu tidak menyerah dan mencoba mendekati Arisu. Di tempat bersamaan, para pemain game kematian juga dirawat di sana
dan memiliki luka-luka yang sama seperti saat di dunia game kematian. Seperti Heiya yang kakinya buntung, Usagi yang pincang, dan lain-lain. Di akhir film kita dilihatkan kartu Joker yang menandakan tingkat kesulitan semakin susah. Dan film pun berakhir. Oke, untuk penjelasan. Jadi gini, bagi yang masih gak paham bakal saya jelasin menurut teori pribadi saya. Pertama, film dari season 1 sampai tamat sekarang ini semuanya hanyalah mimpi Arisu saat jantungnya berhenti 1 menit. Karena sebelumnya Arisu bilang jika ia merasa pergi sangat jauh. Terus para pemain itu adalah orang yang sempat Arisu lihat saat di lampu merah. Dimana menurut penelitian mimpi bisa memunculkan orang yang kita lihat meskipun kita lupa. Simpelnya kita pasti pernah bermimpi dong bertemu orang yang tidak kita kenal. Namun sebenarnya kita pernah bertemu orang tersebut tanpa kita sadari. Dan wajah orang tersebut tersimpan di memori otak. Yah, begitulah penjelasan teori pribadi saya. Oke, itu saja guys alur cerita film Alice in Borderland 2. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.